Halo Healthy People, perkenalkan saya Dr. Arya, spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi kanker prostat adalah sebuah kanker atau keganasan yang berasal dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu terletak di bawah kandung kemih, di mana di tengahnya melintas struktur bernama uretra yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih. Kelenjar prostat ini penting sekali, dia berperan dalam produksi semen bagi pria. Kemudian insidensi kanker prostat ini semakin meningkat seiring bertambahnya usia pasien. Pada populasi umum sering kita temui 1 dari 8 pria mengalami kanker prostat, di mana dari pria-pria yang terkena kanker prostat itu resiko untuk mengalami kematian akibat kanker prostat adalah sekitar 1 dari 6 pria. Baik, untuk screening kita memiliki beberapa metode tes atau uji. Yang pertama adalah pemeriksaan prostat spesifik antigen atau PSA. PSA ini adalah sebuah protein yang dihasilkan oleh kelenjar prostat, terdapat dalam darah dan biasa kami periksa melalui pemeriksaan laboratorium. Kemudian kami juga memiliki pemeriksaan rektal, yaitu di mana dokter akan meraba prostat untuk menilai apakah ada tanda keganasan atau tidak. Kami dari urologi menganjurkan untuk pemeriksaan rutin, baik pemeriksaan PSA dan juga pemeriksaan rektal, yaitu pada yang pertama pasien mulai usia 50 tahun, pria usia 50 tahun. Kemudian yang kedua, pria di atas usia 45 tahun dengan riwayat keluarga memiliki kanker prostat. Jadi yang dianggap berisiko tinggi adalah mereka-mereka yang memiliki kakak atau paman atau ayah maupun kakek yang mengalami kanker prostat. Baik, dan yang ketiga, pria di atas usia 45 tahun dengan riwayat atau keturunan ras Afrika. Baik, untuk kanker prostat sendiri termasuk salah satu jenis kanker yang cukup dapat ditangani. Tidak hanya karena secara alamiah tumor ini bersifat atau perkembangannya perlahan, tapi juga karena pilihan terapi yang kita miliki saat ini sudah cukup baik, apalagi bila kita bisa mendeteksi penyakit ini lebih dini. Secara umum untuk penata laksanaan kanker prostat, yang pertama ada kita sebut sebagai pengawasan aktif atau active surveillance, di mana kita tidak melakukan tindakan atau prosedur bedah apapun, kita hanya memantau pasien secara ketat. Kemudian yang kedua kita kenal adalah operasi pengangkatan prostat atau yang kita kenal sebagai prostatektomi radikal. Nah, jadi operasi pengangkatan prostat. Kemudian yang ketiga adalah pilihan terapi yang sudah cukup umum juga, yaitu dengan radioterapi, baik diberikan radiasi secara eksternal dari luar difokuskan ke prostat, atau bisa juga dengan menggunakan metode brachytherapy, yaitu kita tanamkan seed radioaktif di kelenjar prostat. Ada banyak hal yang sedang dan akan diteliti mengenai bagaimana mengurangi risiko kanker prostat. Yang cukup populer mungkin kita pernah dengar adalah konsumsi zat-zat likopen yang terkandung dari tomat, kemudian konsumsi kafein dalam kadar yang proper, dan juga kita menghindari konsumsi daging merah ataupun daging olahan yang berlebihan. Kemudian ada juga yang menyebutkan konsumsi rutin atau penggunaan obat golongan 5-alfa reduktase inhibitor juga bisa berperan, yaitu dia mempengaruhi bagaimana testosteron diproses di dalam kelenjar prostat. Nah, yang menarik adalah ada sebuah studi besar yang menyebutkan bahwa ternyata penggunaan beberapa zat yang mungkin di literatur terdahulu disebutkan dapat mengurangi risiko kanker prostat, justru ternyata
memiliki efek lain. Misalkan vitamin E jika dikonsumsi berlebihan itu juga ternyata bisa meningkatkan risiko kanker prostat. Kemudian konsumsi zat seperti selenium yang dulu juga dibilang bisa mengurangi risiko kanker prostat, ternyata sekarang ada efek untuk meningkatkan risiko diabetes. Jadi penting bagi kita untuk bijak dan berhati-hati tetap terkait konsumsi zat-zat tersebut, untuk tetap berkonsultasi dengan dokter. Bulan September diperingati sebagai Prostate Cancer Awareness Month. Mari kita tingkatkan kewaspadaan serta kepedulian kita akan bahaya kanker prostat, terutama bagi orang-orang yang kita sayangi. Salam sehat.